Pemirsa, pesawat Ethiopian Airlines yang jatuh pada hari Minggu lalu berjenis Boeing 737 MAX 8. Ya, sama dengan pesawat lain JT610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat pada akhir Oktober 2018 tahun lalu. Pemerintah Indonesia langsung melarang penggunaan pesawat jenis ini di wilayah udara NKRI. Cek fakta dan datanya akan disampaikan rekan Dade Salampesi dalam segmen Fact Check langsung dari Newsroom Metro TV. Dade, silakan data-data yang akan Anda paparkan. Ya, Ade Mulia, sejumlah negara memang langsung melarang penggunaan pesawat Boeing 737 MAX 8. Salah satunya Indonesia yang melarang penggunaan pesawat jenis ini sambil menunggu hasil inspeksi dari Kementerian Perhubungan. Informasinya saya ambil dari salah satu media online terpercaya yaitu www.medcom.id dengan judul Pemerintah Larang Sementara Boeing 737 MAX 8 mengudara. Ini saya kutip dari Dirjen Perhubungan Udara Polana Pramesti yang mengatakan salah satu langkah yang akan dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara adalah melakukan inspeksi dengan cara larang terbang sementara untuk memastikan kondisi pesawat jenis tersebut layak terbang. Dan langkah tersebut telah disetujui oleh Menteri Perhubungan. Ini dijelaskan oleh Dirjen Perhubungan Udara dalam keterangan tertulis pada hari Senin kemarin, 11 Maret 2019. Inspeksi pesawat Boeing 737 MAX 8 di Indonesia akan mulai dilakukan hari ini, pemirsa. Hari Selasa 12 Maret 2019 dan apabila ditemukan masalah maka akan dinyatakan dilarang terbang sementara sampai dinyatakan selesai oleh inspektur penerbangan. Kalau di Indonesia saja sebenarnya ada berapa sih pemirsa Boeing 737 MAX 8 yang digunakan? Kita lihat datanya pemirsa. Data ini saya himpun dari berbagai sumber. Untuk Garuda Indonesia menggunakan satu pesawat Boeing 737 MAX 8, sementara untuk Lion Air memiliki 10 pesawat Boeing 737 MAX 8. Sebelumnya Lion Air memiliki 11, namun karena kecelakaan pada Oktober 2018 lalu, kini Lion Air hanya memiliki 10 pesawat untuk jenis Boeing 737 MAX 8, pemirsa. Dan kemarin juga Lion Air sudah menyatakan setuju untuk menghentikan sementara penggunaan Boeing 737 MAX 8. Sementara untuk maskapai Sriwijaya Air saat ini memang sudah mengajukan untuk membeli pesawat Boeing 737 MAX 8, namun masih menunggu restu dari pemerintah. Nah, pemirsa, soal Boeing 737 MAX 8 ini ada satu fakta unik. Kalau Anda ingat kecelakaan Lion Air JT610 PKLKP di perairan Karawang, Jawa Barat pada Oktober 2018 lalu terjadi pada tanggal 29. Dan ternyata Flight Crew Operations Manual Bulletinnya baru rilis pada tanggal 6 November 2018. Kita lihat, ini adalah tampilan dari Flight Crew Operations Manual Bulletin for the Boeing Company. Di sini juga dijelaskan bahwa buletin atau panduan manual pengoperasian pesawat ini baru dirilis pada November tanggal 6. Artinya beberapa hari setelah kecelakaan pesawat Lion Air di Karawang, Jawa Barat. Di sini juga ada satu keterangan yang menginformasikan bahwa information in this bulletin is recommended by the Boeing Company, but may not be FAA approved at the time of writing. Artinya buku panduan manual ini belum tentu mendapatkan approve dari FAA, yaitu salah satu lembaga penerbangan Amerika Serikat. Apakah ini artinya pihak Boeing mengeluarkan produk buatannya tanpa buku panduan manual, sehingga bisa dikatakan pihak maskapai sebagai pengguna, khususnya pilot, meraba-raba dalam menjalankan tugasnya? Kalau pengamat penerbangan, pemirsa, Alvin Lee menyebut masalah yang dialami Lion Air JT610 dan Ethiopian Airlines saat akan jatuh hampir sama. Alvin khawatir kemungkinan adanya cacat dalam rancang bangun pesawat tipe T737 MAX 8 ini. Kita baca pernyataan dari Alvin Lee, ini saya ambil dari www.mediaindonesia.com dengan judul Pengamat mengatakan hentikan izin terbang pesawat Boeing 737 MAX 8. Kata Alvin Lee, kalau masalah adalah cacat dalam rancang bangun pesawat, tentunya perawatan model apapun tidak akan mampu mengatasi dan tidak mampu mencegah kecelakaan. Ini juga bukan soal pilot tidak terampil, kata Alvin Lee kepada media Indonesia. Sebagai rekomendasi, Alvin juga meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan sementara penggunaan pesawat jenis ini. Kita lanjutkan, masih saya ambil dari media Indonesia dan masih kata Alvin Lee, maka agar dipertimbangkan untuk sementara tidak mengizinkan dioperasikannya 737 MAX 8 sampai ada kejelasan apa masalah dengan pesawat tersebut dan langkah-langkah korektif apa dari Boeing untuk mengatasi kelemahan tersebut. Pengamat penerbangan ini juga meminta pemerintah untuk pay attention, pemirsa, pada penyelidikan kecelakaan Ethiopian Airlines karena
fakta-fakta kecelakaan antara Lion Air di Kerawang pada akhir Oktober lalu dengan Ethiopian Airlines ini hampir sama. Dan pasca kecelakaan di Ethiopia hari Minggu lalu, sejumlah maskapai dari berbagai negara memang mengeluarkan larangan penggunaan pesawat Boeing jenis ini. Saya punya datanya, maskapai pengguna Boeing jenis 737 MAX 8 terbanyak di dunia. Kita lihat. Jadi Southwest Airlines yang berbasis di Amerika Serikat memiliki 31 unit Boeing 737 MAX 8, disusul Air Canada dan American Airlines yang masing-masing sama-sama memiliki 24 unit. Dan di urutan keempat ada Indonesia, yaitu Lion Air dengan 10 unit, sebelumnya ada 11 unit. Dan di urutan kelima Ethiopian Airlines 6 unit. Artinya di sini bisa disimpulkan bahwa pengguna Boeing 737 MAX 8 ini memang terbanyak dari Amerika Serikat. Masih ada fakta lain nih soal Boeing 737 MAX 8. Kita lihat pemirsa, ini fakta pertama yaitu per Januari 2019 awal tahun ini berbagai maskapai di dunia telah memesan 5.011 unit Boeing 737 MAX. Artinya apa? Kita lihat. Penjualan seri MAX melampaui penjualan seri 737-800 pemirsa. Karena datanya penjualan untuk Boeing 737 seri MAX mengalahkan angka penjualan seri 737-800 yang hanya 4.991 unit pemirsa. Ada fakta terakhir yang cukup mencengangkan, kita lihat. Untuk fakta yang terakhir pemirsa, ternyata pada tahun 2017 lalu proses produksi dari model 737 MAX ini sempat dihentikan sementara karena ada kekhawatiran tentang masalah kualitas pembuatan pada mesin baru pemirsa. Dan yang terbaru, Amerika Serikat sebagai negara produsen Boeing meminta Boeing mengubah desain. Kita lihat informasinya. Jadi pemirsa, FAA meminta Amerika Serikat untuk memberikan mandat perubahan desain ini setidaknya sampai akhir April, dan FAA akan terus menilai dan mengawasi kinerja keselamatan pesawat komersial Amerika Serikat. Sekali lagi Amerika Serikat meminta pihak Boeing untuk memodifikasi desain dari pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 ini. Apakah ini artinya Amerika Serikat tahu kalau desain Boeing jenis ini ada yang salah? Karena secara spesifik meminta Boeing mengubah desainnya pemirsa. Mari kita fokus ke dalam negeri, kita tunggu inspeksi pemerintah dan kita tunggu juga kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan Boeing 737 seri MAX 8 ini di dalam negeri. Saya kembalikan ke Ade Mulya. Baik, terima kasih Dade Salampesi atas fact check-nya langsung dari Newsroom Metro TV.